ilmu atmosfer. Apalagi? Bioscience. Bioscience. Kayak mana tuh? Bioscience. Bio, Bu, bio. Baru pernah dengar. Bio. Iya, bio kan? Geo, G. Oke, oh. Geoscience. Gak pernah belajar sih aku geoscience. Ilmu Saya juga, tanah Bu. maksudnya. Ah, ya, Bu, itu. Aku belajarnya cuman kayak ngukur itu loh. Apa sih namanya? Tinggi level. Ada sih geoteknik dikit banget tapi ini nggak terlalu lah ya. Kayak environmental engineering tuh kayak ibaratnya tuh kayak avatar. Jadi itu dia menguasai tanah. Ini more or less bener sih. Ini bener semua. Ini kayak apa matkul di dalam teknik lingkungan tuh ini gitu ya. Tapi in general environmental engineering tuh dia tuh menguasai berbagai elemen yang ada di bumi. Jadi tanah, udara, terus apa lagi ya? Air. Nih air dan air limbah ya. Terus sampah. Terus nggak lupa adalah sanitasi masyarakat. Ada yang tahu nggak sanitasi artinya apa? Sanitasi, sering dengar kan Pembuangan. sanitasi? Pembuangan. Itu Ya, sanitasi itu ada apa? Ya, Rival. perilaku, ya itu perilaku hidup bersih yang mencegah kita berkontak langsung dengan kotoran sendiri. Intinya dia ada hubungannya sama kesehatan masyarakat. Jadi dulu banget nih si environmental engineering tuh namanya teknik penyehatan lingkungan gitu. Aneh banget ya. Jadi ini ada hubungannya sama kesehatan masyarakat. Oke, jadi lumayan ini ya kayak kayak teknik industri gitu. Jadi belajarin dikit-dikit tapi nggak in details gitu karena kita kan pengendali avatar. Jadi lebih detailnya yang di tanah, udara, air, sampah gitu. Lalu nah misalnya si teknik sampling itu kenapa sih kok digunakan di ilmu teknik lingkungan? Kira-kira kenapa? Hubungannya sama Ya yang tadi untuk udah kalian sebutin. untuk mendapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan bukan itu harus disampling, nggak mungkin kita cek satu-satu semua. Parameter yang dibutuhkan untuk apa? Misal itu kan ada salah satu babnya itu kan konservasi lingkungan. Misal kita mau Hmm, ngecek apakah hutan ini masih dalam kondisi baik atau tidak. Lah parameternya misalkan tumbuhannya masih tersebar merata, ukurannya berapa, itu kan harus ada eh, samplingnya harus kita ambil, nggak mungkin kita cek satu-satu kan. Kalau cek satu-satu kan menghabiskan waktu. Nah, pakai teknik sampling kepakainya di situ. oke, benar Rival. Itu salah satunya. Tapi kalau misalnya kita apa namanya gabungin sama teknik sipil nih ya. Jadi misalnya nih kalian mau bikin jalan ataupun bikin infrastruktur. Ini aku contohin gedung ya. Kalian kan sebagai anak teknik sipil nih. Nah, si gedung. Sebelum si gedung itu dibangun, kan harus ada syarat bikin dokumen lingkungan. Oke, dokumen lingkungan. Ini adalah kalimatnya adalah UKL UPL, terus habis itu AMDAL.
gitu-gituan. Ini suatu dokumen lingkungan. Nah, si dokumen lingkungan ini dalamnya itu ya mencakup kayak suatu kajian yang mencakup seluruh yang udah kalian sebutin yang warna hijau ini gitu. Contohnya adalah misalnya kalau bikin gedung itu otomatis ada aktivitas proyek kan di situ. Nah, aktivitas proyek itu kan ada kebisingan ya nggak sih? Ada kebisingan, terus ada lalu lintas alat tenaga berat, terus otomatis dia mengambil air dari sumber air tanah, ataupun kalau misalnya dia ada make solar, make apa sih, fuel oil ataupun solar, otomatis dia mencemari udara, ya nggak? Nah, oleh karena itu, misalnya kalian bikin gedung, titik-titik di sekitar gedung ini, kayak di sekitar wilayah ini tuh harus diambil pemantauannya gitu. Jadi diambil kualitasnya gitu. Jadi dari segi kualitas udara, air limbah, sampah gitu. Nah, kalau hubungannya sama masyarakat, otomatis di sini kan kalau bikin gedung itu kan ada pembebasan lahan kan. Nah, si masyarakatnya itu pertamanya itu pasti harus dilakukan survei dulu. Harus dilakukan survei. Setuju nggak sih kalau mau akan dibangun gedung di sini gitu? Atau dengan pembebasan lahan harus butuh berapa uang buat mau ditebus gitu misalnya. Terus, nah di sini ada juga apa namanya prakonstruksi, konstruksi sama pasca. Jadi selama periode ini periode pembangunan prakon sama pasca itu seluruh aspek lingkungannya itu harus dipantau gitu. Makanya teknik sampling itu penting banget di ilmu lingkungan. Oke, logikanya dapat nggak? Dapat. Oke, ini bakal seru sih kalau menurutku ya. Karena kalau misalnya at the end, kalau in the real life tuh bakal dipakai banget si teknik sampling ini. Walaupun nanti suatu saat, berapa tahun ya berarti ya? 3 tahun atau 4 tahun lagi kalian nanti di dunia kerja gitu pasti udah lupa sih. Cuman minimal basicnya udah tahu gitu. Caranya teknik sampling di bidang lingkungan. Oke. PPT ku udah nampak ya? Tuh. Oke, tadi kan kita ini awal-awalnya mungkin populasi sampel, penentuan jumlah sampel udah diajarin Pak Wir ya, jadi aku nggak perlu ulang lagi. Nah, aku langsung sharing, kayak tadi kan udah aku jelasin, di ilmu teknik lingkungan tuh ada sanitasi masyarakat. Jadi dampaknya kepada kesehatan masyarakat tuh apa, terus apa ya, pola apa sih, pola habit dari masyarakat tuh kayak gimana. Nah, itu membuat kajian itu tuh harus dilakukan sampling atau survei. Nah, ini tuh ada banyak sih, lumayan banyak teknik sampling yang berhubungan dengan manusia. Yang pertama adalah simple random sampling. Nah, ini contohnya adalah ngambil secara acak gitu, tanpa kalian tahu, awalnya namanya udah tahu, jadi diambil acak. Ini contohnya misalnya mau ngambil 20 sampel dari 50 orang, terus diambil undian, terus diambil untuk sampel pertama, kemudian dikembalikan lagi, ambil sampel kedua. Ini untuk menjaga agar probabilitas tetap sama, gitu ya. Lalu systematic random sampling. Jadi
ini ada banyak orang gitu kan, terus yang udah diurutin misalnya berdasarkan umur ataupun berdasarkan gender. Nah, habis itu kalian ngambil secara acak, kayak gitu contohnya. Terus ada lagi stratified sampling. Ini adalah sampel acak yang berstrata, misalnya kita bagi berdasarkan, misalnya di perusahaan gitu, manajer, karyawan biasa, terus apa lagi ya, karyawan level 1, karyawan level 2. Nah, habis itu udah dibagi per tingkatan, kita ambil satu-satu secara acak. Angka 4 adalah cluster random sampling. Nah, ini kita bagi berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, atau kategori lain yang setara. Nah, kalau yang single stage cluster, itu ditentukan kelompok mana yang menjadi sampel, sehingga ada beberapa kelompok yang tidak mendapat kesempatan. Two-stage cluster, peneliti harus memilih kelompok secara acak terlebih dahulu, kemudian menarik sampel random lainnya. Terus systematic clustering, mirip dengan systematic random sampling, semua elemen diurutkan, kemudian diambil berdasarkan interval. Lalu multi-stage sampling. Ini dilakukan kepada populasi yang jumlahnya sangat besar. Contoh penggunaannya adalah pada sensus penduduk. Nah, cara-caranya adalah populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, terus subkelompok berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Terus proses pembagian dapat dilakukan hingga lebih dari 3 kali. Setelahnya peneliti dapat menarik sampel dari setiap kelompok. Lalu non-probability sampling ini lebih bergantung kepada kemampuan dan batasan peneliti dalam menarik sampel. Misalnya ketika peneliti tidak memiliki daftar nama dari populasi, atau mungkin data yang mereka pegang tidak akurat, walaupun lebih fleksibel dan nyaman, terkadang hasil dari metode ini mengandung bias penelitian. Nah, si NPS ini dibagi lagi. Dia itu ada, pertama jenisnya adalah purposive sampling. Nah, si purposive ini digunakan karena gampang gitu. Contohnya adalah misalnya kita mau meneliti penyakit kanker serviks. Kriteria terdiri dari pasien kanker serviks rentang usia 18-30 tahun, serta yang sudah memiliki suami. Pastikan semua sampel memenuhi kriteria tersebut agar penelitian lebih valid. Lalu kalau aksidental tuh cocok digunakan untuk mendapatkan sampel yang langka. Contohnya misalnya mengukur kepuasan warga Jakarta kepada fasilitas transportasi. Jadi peneliti bisa berjaga-jaga di sekitar stasiun dan halte, kemudian tanya-tanya orang tentang fasilitas tersebut. Lalu kuota sampling. Kuota sampling itu tergantung pada kuota yang ditentukan sebelumnya. Contohnya misalnya populasi 100 terdiri dari 40% wanita, 60% laki-laki, peneliti menentukan kuota sebanyak 10 orang. Jadi proporsinya tergantung persenannya. Lalu snowball sampling. Nah, snowball sampling dikenal pula dengan sebutan bola salju. Cara melakukannya adalah dengan menemukan sampel pertama, kemudian meminta rekomendasi sampel berikutnya kepada orang tersebut. Begitu pula dengan selanjutnya hingga kebutuhan survei terpenuhi. Nah, contohnya itu adalah misalnya di penelitiannya itu mengenai hal-hal sensitif yang menyangkut privasi, sehingga sulit untuk menemukan sampel yang mau terlibat. Oke, ada yang ditanyain buat menentukan atau metode-metode untuk sanitasi masyarakat atau survei ke masyarakat, survei yang butuh orang lah. Ada yang ditanyain? Belum, Bu. Oke. Wait, mana ya?
contoh nih ya. Nih, aku lagi bikin kuesioner tentang perubahan konsumsi air selama pandemi COVID-19. Menurut kalian ini jenis apa? Pakai metode yang mana? Pakai metode yang mana? Simple random sampling kah? Systematic random, stratified, cluster, long probability? Yang Jadi, yang mana? simple. Simple ini. Ini aku harus punya daftar namanya dulu loh berarti. Yang non probability. Ya benar. Jadi, survei yang tak lakukan itu adalah probability sample. Jadi aku benar-benar random banget, nggak tahu nama-nama nama-nama orangnya. Terus ya udah gitu tak sebar. Oke, nanti kalian isi ya, ntar aku share. Lanjut, tadi udah clear yang buat masyarakat. Sekarang kita beralih subbab ke kategori air limbah. Jadi mungkin yang pertemuan kali ini tuh masyarakat plus WWTP. Yang next meeting mungkin yang di sungai sama di danau, terus nextnya lagi di sampling buat sampah, nextnya lagi mungkin yang di udara. Pengen tahu gak sih yang sampah udara? Soalnya biasanya nih ya bukan anak UGM sih, UGM tuh kayak lebih fokus ke air doang gitu loh. Entah mengapa sampah dan udara dianaktirkan. Kalau kalian pengen nggak mengetahui gimana samplingnya di sampah dan udara? Kalau nggak aku skip. Boleh Bu, Bu. nggak apa-apa Bu. Kepo aku Bu. Oke. Nah, kalau si air limbah itu pertama adalah, ini gampang sih, karena dia kan WWTP kan ada bak-bak gitu kan. Bak-bak atau unit-unit tiap IPAL. Jadi gampang buat nge-samplingnya. Jadi kalau standarnya yang dipakai buat IPAL itu adalah Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang air limbah. Di sini itu misalnya industri tahu sama industri kelapa sawit itu beda-beda baku mutu air limbahnya kayak COD, TSS, pH gitunya. Nah, terus si WWTP itu biasanya itu tinggi kan 4 sampai 6 meter. Jadi kedalamannya 4 sampai 6 meter. Jadi butuh kayak alat bantu untuk mengambil sampelnya. Nah, si peralatannya itu karena si waternya ini tuh gampang buat berubah kualitasnya. Kalau misalnya terkena udara ataupun terkena oksigen atau terkena cahaya matahari, dia itu sangat sensitif. Makanya si material bahannya ini harus terbuat dari bahan yang tidak mengaruhi sifat contoh. Terus gampang dicuci, lalu gampang dipindahin, mudah dan aman dibawa. Lalu kapasitas botol sampelnya ini tergantung dari tujuan pengujian. Alat pengambil contoh sederhana itu adalah dengan ember plastik atau dengan tali gayung plastik yang bertangkai panjang. Biasanya ada pakai botol juga untuk penurun berat, tapi yang lebih canggih itu pakai auto sampler. Jadi kita tinggal ngetik waktunya, tinggal disetting waktunya, terus dia ngambil sesuai waktu yang kita setting. Terus, nah biasanya kalau kita udah ngambil air, itu tuh dicek ke lab kan, biar tahu kualitas air kayak pH, BOD, COD, TSS, turbidity, itu diambil terus diantar ke lab lingkungan. Nah, tapi ada beberapa parameter yang misalnya dia berubah nih kayak
misalnya di situ pada kondisi hujan ya, terus airnya kalau misal airnya awalnya pekat terus dikasih air hujan kan jadi terjadi pengenceran kan, otomatis kekeruhannya berubah gitu kan. Makanya pas on-site, pas di lapangan itu juga ada beberapa parameter yang dicek langsung di tempat. Contohnya kayak pH, turbidimeter, ini tuh alatnya ya kalau yang meter-meter. Terus conductivity, termometer, sama debit ini biasanya digunakan langsung dicek di lapangan. Nah, yang seperti tak bilang sebelumnya, si air itu kan sangat sensitif. Jadi kalau misalnya lebih dari 24 jam gitu, itu kan bisa berubah kan kandungan organiknya yang di dalam. Makanya harus diawetin. Nah, diawetin itu bisa pakai kimia, senyawa kimia atau diasemin, itu beda-beda metodenya tergantung parameter yang mau kita uji kayak gimana. Nah, volumenya itu biasanya 1,5 liter atau sampai 2 liter, tergantung balik lagi parameter yang mau kita cek yang apa. 2 literan sih. Gitu. Lalu tipe contohnya dia itu bisa sesaat, gabungan waktu, gabungan tempat, gabungan waktu sama tempat. Ini yang tak jelasin di coret-coret. Lalu ini titik lokasi. Nah si botolnya itu jangan lupa banget, ini sering agak lupa, itu dikasih label karena kan banyak banget kan titik samplingnya. Nah si label itu harus ada nama, lokasi, waktu pengambilan, metode pengawetan kayak gimana, nama petugasnya siapa, terus kondisi pada saat itu, kondisi cuaca saat itu tuh kayak gimana. Gitu. Ada yang lain? Ini nggak pada tidur kan? Lagi sambil ngawain. Semangat kan ya? Semangat. Walaupun belum pada mandi ya, kayaknya. Iya, Bu. Oke, misalnya nih. Udah. Oh iya, alhamdulillah. IPAL, WWTP ya. Singkatan WWTP apa? Water. Apa? Udah semester berapa ini singkatan WWTP, nggak tahu. Kan bukan Avatar. WWTP apa? Ya tapi kan tahu, kan semester lalu udah tak ajarin kan. Masa nggak tahu? IPAL deh, IPAL. Water treatment plan. Benar. IPAL apa Mahmud? Instalasi pengolahan air limbah. Benar. Ya singkatan kayak gitu harus tahu lah ya. Udah semester berapa? Semester 4 ya? Ya ini tinggal diinggrisin aja loh, dari IPAL diinggrisin jadi WWTP gitu, wastewater treatment plan. Ini kan instalasi pengolahan air limbah. Oke, coba sebutin urutan unit bangunan di IPAL apa aja yang kalian udah pelajarin. Yang kalian tahu deh. Kalau nggak salah ya, pembuangan air kotor, terus air bersih itu. Gimana, Okto? Ulangi. IPAL itu. Ya, saluran air kotor gitu, terus air bersih. Duh, ini ceritanya limbah loh, kok air bersih tiba-tiba? Air kotor berarti. Sedimentasi. Berarti air kotor.
Terus habis masuk saluran, terus dia kemana? bak kontrol, terus ke septic tank sumber resapan. Oh, ini yang skala domestik ya. Ya, ST septic tank ya. Habis septic tank terus kemana? sumber resapan di sini. Apa? Sumber resapan kan udah diendapkan itu kotoran-kotorannya. Oke, jadi misalnya nih, contohnya si Okto tadi mencontohkan ini adalah limbah domestik ya, air limbah dari rumah tangga. Nah, dia nggak butuh bak kontrol Okto, jadi dia langsung ke septic tank. Jadi dari rumah lewat pipa gitu kan, pipa bawah tanah, terus ke septic tank. Nah, dia opsinya bisa dua, bisa diresapkan. Ini bukan sumur sih, resapan, badan resapan atau sungai gitu. Nah, contohnya nih, contohnya kalau dengan skema kayak gini, cara ngambil titik samplingnya yang mana? Gimana cara ngambil titik samplingnya? Yang mau dicek kualitas airnya? Septic tank. Terus, di Harusnya yang septic tank diambil di kan mananya? tiga ya, Bu? Ya bebas, tergantung. Tergantung kalian menganalisanya gimana. Ya, Coba kalian analisa gimana. Di mana airnya harus diambil buat diuji, buat dipantau. kalau yang harus dipantau itu, nah menurut saya ya, kalau menurut saya itu pas di saluran sama bak kontrol itu dicek. Kalau ada bak kontrolnya, dicek dulu. Nah, kontrol nggak ada, Ya, kalau nggak ada ya langsung ke udah septic tank kok. pasti. Ya, di salurannya dicek, Terus, di septic tank cek lagi apakah sudah terjadi pengendapan. Setelah itu pasti yang mau keluar sungai diuji lagi apakah sudah cukup untuk udah cukup baik untuk dibuang ke lingkungan gitu. jadi ada berapa rival? Satu, yang pas di saluran. Terus, Di septic tank sama yang mau dibuang ke sungai. di septic tank tuh di dalamnya. Iya sih harusnya. Di dalamnya apa? Sebelum apa sesudah? Apa pas di tengah-tengahnya? Harus kalau yang penting itu sesudahnya sih. Kalau sebelumnya yang penting sesudahnya, Bu. Sesudah keluar dari septic tank itu. Berarti dua aja cukup. Dua tok. Yang lain. Yang lain ada yang mau nambahin atau ada yang mengurangin? Main logika ini, ya kan? Yang lain siapa yang nambahin?
Cantika, coba. Cantika ada opini? Halo, Cantika online nggak? Oh ini pada hadir tapi nggak di laptop ya, nggak depan laptop ya, padaan ya. Waduh, saya di depan. Iya, rival doang dari tadi sama Okto, sama Hamudi. Coba cek Maulidina. Iya, Bu. Menurut kamu sampel yang harus diambil di mana? Sama seperti rival sih, Bu. Di saluran air kotornya sama dari septic tank untuk ke sungai. Gak ada tambahan atau nggak ada yang dikurangin? Nggak ada, Bu. Yuriko Marta. Ya Bu, Menurut kalau kamu saya sampel yang mungkin, diambil? kalau untuk saya cuma sampel nomor 2 Bu. Karena mungkin setelah keluar dari septic tank mungkin nanti ada standarnya kualitas air yang keluar dari septic tank itu berapa kayak gitu Bu. Oke. Nah, pengambilan sampel ini sebenarnya tuh nggak ada yang benar atau yang nggak ada yang salah, tapi pokoknya sesuai sama aturan pemerintah dan apa sih yang mau didapat dari pengambilan sampel air ini. Nah, kalau aku yang jadi pengambil sampel, yang tak ambil adalah ini tadi rival bilangnya dari saluran air ya. Saluran air tuh mirip lah ya kualitasnya sama yang di sebelum septic tank. Jadi aku bakal ngambilnya di titik sini. Sampel. Kenapa kok ambilnya di sini dibanding di sini? Karena di sini kan pasti ngelewatin berbagai pipa kan, dan otomatis ada kemungkinan si air yang di sini itu akan berubah kualitas di sini. Jadi pertama aku ngambil di sini. Terus yang kedua adalah ngambil keluaran dari septic tank, atau ini kan namanya influent dari WWTP, dari septic tank. Terus yang ini adalah effluent. Sama juga aku pakai ambil sampel 2. Jadi pipa yang keluar dari septic tank, nah airnya itu akan aku ambil. Kenapa aku harus ngambil sampel A dan sampel ini sampel B ya? Kenapa aku harus ngambil sampel A dan sampel B? Karena aku pengen tahu nih si septic tank itu efisiensinya berapa, atau dia itu seberapa besar sih bisa degradasi atau mengurangi polutan dari saluran air kotor yang ada di rumah ini gitu. Jadi ambil sampel A, sampel B. Sama satu lagi adalah misalnya nih sampel B kualitasnya udah bagus, tapi ketika di sungai kan otomatis dia ada pengenceran kan, pengenceran dari air sungainya kan. Tapi kita nggak tahu gimana kualitas air sungainya ini ketika udah ditambah F1B gitu. Jadi aku ngambil juga di sini sampel C gitu. Nah, di sini ada kemungkinan si sampel C dia bisa kualitas airnya bagus atau kualitas airnya buruk karena ada banyak rumah tangga, misalnya ada banyak rumah di sini kan. Jadi bisa jadi ada kemungkinan si rumah ini juga mencemari si sungai. Itu jadi biar aman, aku cek juga yang C bahwa kalau aku tuh nggak mencemari gitu di lingkunganku. Oke, ada yang tanyain? Masuk logika nggak? Bu, Masuk, Bu. Bisa dianalisa nggak sih kayak gini? Bisa, Bu Widya. Bisa dianalisa kan kayak ini? Bisa. Gimana? Minto. Bu, kalau misalkan kayak gini tuh sebenarnya
ketika dia sungai terus dia kayak rumah-rumah di Jakarta tuh kan banyak ya Bu ya, atau di Bekasi gitu. Ya memang dia tidak mempunyai surat izin atau segala macam. Nah itu bagaimana Bu? Jika ternyata nih ketahuannya malah di akhir bukan di awal gitu loh. Dan kayak kemarin ini yang terjadi kebetulan di kenalan saya juga, dia tuh kakaknya ngebangun rumah kan, cuman tidak memakai surat-surat gitu loh Bu. Jadi katanya kayak ya udah santai aja gitu. Nah itu bagaimana Bu? Kalau misalkan dia ternyata tuh nggak tahu nih mencemari atau tidaknya seperti itu. Nah sebenarnya ini kan tadi kan contoh rumah tangga doang ya, skala rumah tangga yang tadi siapa sih Okto sebutin, karena kalian taunya instalasinya kayak gini. Nah sebenarnya kalau untuk skala rumah tangga itu tuh nggak harus ngecek kualitas air, karena kan mahal ya kalau ngecek kualitas air tuh bisa 500 ribuan satu titik. Biasanya yang dilakukan pemerintah, jadi kalau kita sebagai masyarakat tuh nggak wajib mengecek kualitas airnya, kecuali kalau skop kita itu sebagai pemerintah atau sebagai developer sebuah kawasan perumahan, nah itu harus ngecek. Nah, kalau setiap rumah tangga itu tuh nggak harus dicek satu-satu. Jadi misalnya ini ada sungai gitu kan. Nah, ini ada kawasan rumahan gitu ya. Rumah tangga. Apa sih? Residential lah. Kawasan perumahan. Oke, nah di sini itu ada instalasi pengolahan air yang tadi kalian sebutin pakai septic tank. Ya kan? Ada yang pakai septic tank, ada yang komunal. Ada yang terpusat si IPAL-nya. Nah, biasanya sebagai masyarakat, ini kan ada banyak nih, misalnya ini rumah juga, perumahan juga, terus ini ada industri misalnya, terus ini ada pertanian gitu misal. Di sini di hulu ya. Tadi pertanyaannya, kita taunya pas di hilir gitu kan. Nah, kita sebagai apa ya, pemerintah ataupun instansi yang berwenang itu biasanya ngeceknya dari hulu ke hilir. Tapi nggak cuma 2 titik doang. Jadi kan di sini ada berbagai land use kan. Kita bagi si sungainya itu jadi beberapa segmen. Gitu misalnya jadi 4 gitu ya. Jadi 5 dari hulu ke hilir. Oke. Nah, dari sini kita ngambil titik samplingnya. Misalnya tiap segmen 1, 2, 3, 4, 5, tiap segmen tuh kita isi 2 gitu ya. Kita ambil 2 titik. Nah, dari sini, misalnya ini udah diketahui kualitasnya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, yang paling jelek adalah di kualitas di segmen nomor 2 gitu misal. Nah, maka dari itu, pemerintah ataupun lembaga yang berwenang itu bisa menindaklanjuti daerah yang di sekitar situ. Jadi kalau misalnya di daerah sini ada daerah perumahan gitu kan, yang di daerah segini, berarti kemungkinan besar yang mencemari sungai ini adalah rumah gitu. Paham nggak? Oke, siap Bu. Menjawab pertanyaan nggak? Kasih menjawab ke Bu. Oke. Terima kasih Bu Widya. Ada yang ditanyain lagi? Clear ya. Nah, misal lagi nih. Tadi kan skalanya rumah tangga ya. Kalau skala industri itu kan kayak yang tadi udah tak sampaikan itu kan yang di PPT itu si WWTP itu kan kayak kolam-kolam besar gitu kan. Mungkin kalau ada yang udah pernah lihat IPAL ngerti lah ya. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya bentuknya kayak gini. Terus kan ada orang mau ngambil si sampelnya itu. Ini kan kedalamannya misalnya tingginya 4 meter. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah dia harus pakai alat atau ini pakai tali, terus ini pakai botol sampel, ya kan? Ini ada pemberatnya misalnya.
Atau bisa juga pakai automatic water sampler kan. Nah, ini ibaratnya botol dulu ya. Nah, si botol ini apakah harus dibilas? Coba jawab. Harus Tidak. dibilas nggak? Kenapa nggak? Biar dapat kondisi aslinya. Kondisi existing. Hah? Kenapa nggak harus dibilas? Biar dapat kondisi aslinya, asli di lapangan. Asli dari pabrikan maksudmu? Kan kita kan belinya dari pabrik. Iya. Yang lain, coba. Ini main logika lagi loh. Ayo, coba dianalisa dan ditelaah. Apakah botolnya harus dibilas? Dibilas, Bu. Dibilas pakai apa, Minto? Yang saya tahu sih harus syaratnya kan mudah dicuci, Bu, dari bekas contoh sebelumnya. Biar nggak ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya. Jadi harus dibilas pakai apa? Kalau untuk bilasnya pakai kurang tahu, Bu, pakai air murni. Air apa? Gak apa, seinimu aja, pemikiranmu aja. Pakai air bersih, Bu. Air wudhu, air bersih. Iya. Air destilasi mungkin, Bu. Destilasi. Air destilasi. Ya. Pakai air yang mau diambil, Bu. Belum diambil. Air yang mau diambil. Kenapa air yang mau diambil? Ya, biar apa ya, Bu? Biar seragam kali ya. Yang benar adalah tadi Mahmudi bilang air yang mau diambil. Kok bisa? Ya iyalah kan kita balikan lagi ke statement awal bahwa si air itu gampang buat berubah kan kualitasnya. Contoh nih misalnya tadi Rival bilang nggak dibilas, otomatis di sini ada kemungkinan dia kotor kan, karena dari pabrikan entah kita kayak gimana dia proses produksi si botolnya, ini salah. Terus dibilas pakai air bersih. Coba kalian pikir kalau misalnya cara gampangnya adalah ini misalnya kopi gitu ya, kopi terus tapi di sini Mbok bilas pakai air putih gitu, kopi plus air putih kan jadi kopinya nggak kental nggak sih? Jadi berubah kan kualitasnya, ya nggak? Kan dibilas, Bu, habis itu dibuang. Ya, tapi kan tetap ada yang menempel nggak sih? Walaupun 1 mililiter atau 1 tetes, pasti berubah kan? Pasti ada sesuatu di dalam airnya. Misalnya kalau kalian lap lagi, lah lapnya, apakah kamu yakin di lapnya itu ada debu ataupun suatu bakteri-bakteri gitu? Apakah kamu yakin nggak ada kontaminan? Sangat, apa ya, banyak banget sih partikel yang ada, yang menempel di suatu bahan-bahan gitu. Kalau misalnya kita masukin ke botol itu terlalu riskan. Jadi yang paling benar adalah ini tadi siapa bilang? Mahmudi ya? Ya, Bu. Mahmudi. Jadi si botol ini itu pertama kalau mau kalian gojakin itu ya dimasukin ke sampel yang ke sampel yang mau kalian cek gitu. Ini dimasukin dulu, terus kita bisa 2 sampai 3 kali dibilas gitu. Nah, yang udah ketiga kali kita ambil sampel air yang benar-benarnya, baru kita bisa analisa.
Gitu. Masuk logika? Setuju nggak sama pernyataan? 8. Oke. Nah, si sampel airnya ini itu tuh kita bisa apa namanya? Bisa ambil satu kali doang atau kita ambil 2 kali. Misalnya ini kan dalam ya gitu ya. Ini kita juga harus ngitung berapa kedalaman yang harus diambil gitu kan. Nah, biasanya biar aman kita tuh ngambilnya duplo. Jadi duplo itu artinya setiap satu bangunan ini kita ngambil 2 sampel. Kalau triplo kita ambil 3 sampel. Quartuplo gitu kita ambil 4. Nah, pengambilan ini pas dicek nanti biar ada pembanding, atau misalnya nih duplo kita ngambil triplo deh. Kita ngambil sampel triplo ya. Kualitas airnya, kualitas DO-nya, dissolve oksigennya adalah 1, 2, 3 ppm. Ini pengambilan pertama, pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Nah, cara menganalisa datanya adalah di rata-rata si ininya. Jadi 2 tambah 3, 5, 6. 6 bagi 3, 2 ya. Jadi hasil akhir dari atau kualitas airnya itu adalah 2 ppm gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil satu sampel doang dan itu pas kedapatan 1 ppm kan jadi nggak akurat kan, atau kita ngambil 3 ppm itu kan nggak akurat kan gitu. Jadi lebih baik ambil 3 atau ambil 2 minimal. Oke, ada yang ditanyain? Jelas sih, Bu. Oke. Mungkin cukup untuk hari ini. Kita belajar tentang IPAL sama cara pengambilan di IPAL sama apa tadi yang di masyarakat. Udah nggak ada yang ditanya ya? Ketua kelasnya siapa? Bu, izin tanya sedikit, Bu. Gimana, Nova? Ini kan tadi diambil air dari sampel air dari bak ini. Nah, itu tuh ada patokan kedalamannya atau bebas ya, Bu? Ada banget. Oh, jadi kan berarti tiap berarti pakai bak itu kan pemberat itu dalamnya tadi. Iya, berat. Biasanya kita ukur dulu sih. Tadi kan 4 meter gitu ya. Kita cari yang representatif, misalnya yang di tengah-tengah dari 4 meter, 2 meter gitu kan. Nah, kita ukur dulu si talinya itu 2 meter baru kita ambil. Kalau di atas juga beda sama kualitas air yang di dasar kan. Itu. Gimana, Noval? Iya, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Lagi yang ditanyain? Ketua kelasnya siapa? Rival, Bu. Oh, Rival lagi. Bu, Udah pensiun, Bu. Creation, ketua kelas. Ya, Bu, selamanya, Bu. Udah abadi. Kok kasihan banget sih. Oke, nanti aku ini ya, saya minta tolong isiin surveiku ya, survei penelitian. Tak jelasin. Satu kelas kan? Iya, satu kelas. Siap. Nggak cuma review doang.
nih kan di sini kan ada pertanyaan. Ini aku baru udah kelihatan ya screenku ya. Aku tuh baru 300 orang yang ngisi survei, padahal aku butuhnya 1000, tapi nggak tahu sih nanti tergantung ininya. Jadi ini kamu isi biasa kan, jenis kelaminmu apa tergantung. Nah di sini si umurnya itu kan kamu berapa sih umurnya? 20 sampai 29 ya? Apa 15 sampai 19? 15 sampai 19, Bu. Yes. Harapannya itu ya. Ya Mudah 20 sampai sekali. 29. Nah, tapi di sini itu kan ada pertanyaan kisaran gaji. Nah, mungkin sebagian besar kalian kan belum punya gaji kan? Apa udah ada yang punya? Mostly belum lah ya, mostly belum. Oke. Jadi di sini kan aku butuh apa namanya? Butuh kayak koneksi antara gaji sama pemakaian air gitu. Jadi di sini kalian merepresentatifkan orang tua kalian, misalnya orang tua umur 30 sampai 39 gitu ya. Nah, ini rumah kalian sekarang atau kalian tempat tinggal sekarang kayak gimana? Ini pendidikan terakhirnya orang tua, mata pencahariannya juga orang tua, kisaran gajinya juga misalnya kalau 100 juta, tulis 5 juta gitu. Anggota keluarga biasa-biasa aja pertanyaannya. Jadi intinya kalian di sini sebagai representatif orang tua kalian buat ngisi kuesioner. Gitu. Paham ya? Paham. Oke. Ini pertanyaannya basic banget kok. Nanti apa namanya? Linknya tak share ke rival ya. Oke, mungkin gitu aja buat hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Jikalau ada yang mau ditanyakan, feel free to contact me. Apa lagi ya? Ya udah gitu aja. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.